Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di hari yang ke-12 tahun 2024, penyertaan Tuhan tak pernah kurang bagi kami. Dan kami bersyukur atas semua yang telah kami terima ini. Dan saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mengawali seluruh aktivitas, rutinitas, dan tanggung jawab kami di hari yang Tuhan karuniakan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas kami, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu, dan dari pemahaman akan firman-Mu, kami melakukan sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 4, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Kelavo Sukacita, dari bacaan kita Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, saya berikan tema akibat dosa. Bacaan kita adalah kisah tentang Kain dan Habel, yang dimana Adam dan Hawa memiliki dua anak. Pertama adalah Kain, yang kedua adalah adiknya Habel. Dan dari kisah ini kita dapatkan bahwa kejahatan pertama atau pembunuhan pertama dilakukan oleh Kain, dan kita dapat ketahui dari bacaan kita tentang Kain dan Habel. Kain melakukan kejahatan kepada adiknya Habel bukan karena pemberian persembahan yang kurang banyak, bukan juga karena dia tidak dapat bekerja secara baik dengan apa yang menjadi profesinya, sebab kita ketahui bahwa profesi Kain adalah sebagai seorang petani, sementara Habel adalah peternak. Tetapi yang menjadi hal yang menyebabkan Kain dapat melakukan kejahatan kepada adiknya Habel adalah karena di ayatnya yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Inilah yang menjadi penyebab sehingga Kain melakukan perbuatan yang jahat terhadap adiknya Habel. Ia menjadi seorang yang panas hatinya, dan panas hati itu pula yang membuat sampai Kain dapat melakukan sebuah perbuatan yang jahat terhadap adiknya Habel. Dan panas hati itu diakibatkan oleh karena Allah tidak menerima persembahan Kain, tetapi justru mengindahkan persembahan Habel. Rupanya yang menyebabkan Allah tidak mengindahkan perbuatan atau persembahan Kain adalah dikarenakan Kain memiliki hati yang tidak sungguh-sungguh dalam memberikan persembahan itu. Tidak dikatakan bahwa Kain memberikan sesuatu yang tidak bagus. Tidak dikatakan dalam bacaan itu bahwa Kain memberikan sesuatu yang sedikit kepada Allah. Dikatakan dalam pembacaan bahwa Kain memberi sebagian dari apa yang dia miliki. Itu berarti dia tahu aturan dalam hal memberi kepada Allah. Tetapi yang menyebabkan sampai pemberiannya itu tidak diterima oleh Allah adalah karena hatinya yang dipenuhi dengan keserakahan, hatinya yang dipenuhi dengan panas hati, kebencian, amarah, dendam, kedengkian, yang menyebabkan Allah tidak menerima persembahan Kain. Berbeda dengan Habel adiknya, dia memberi yang terbaik, tetapi juga dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tidak pernah membandingkan miliknya dengan milik kakaknya. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kain dalam hal mempersembahkan persembahan ini kepada Allah. Pemirsa channel Kelavo Sukacita yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi panas hati oleh Kain terhadap persembahannya kepada Tuhan itu membuat akhirnya persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, dan menyebabkan dosa mengintip di hadapannya. Dosa sementara mengintainya. Apabila dia lemah, apabila dia semakin mengikuti keinginan hati dan dosa itu, maka pasti dia akan melakukan sebuah kejahatan. Dan itu terbukti dengan dia kemudian membunuh Habel adiknya. Dan itu semua diakibatkan karena dosa. Pemirsa channel Kelavo Sukacita yang diberkati Tuhan, akibat dosa membuat manusia terputus dengan Allah.
Akibat dosa, manusia jauh dari Allah. Akibat dosa, manusia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan akibat dosa, manusia tidak bisa berjalan dan menemukan terang Allah. Karena itu, dari bacaan kita di hari ini, kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya jangan kita mau terpengaruh dalam dosa duniawi ini, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Jangan kita membiarkan dosa itu mengintip di sekeliling kita dengan mengikuti keinginan-keinginan dan hawa nafsu duniawi, dengan mengikuti kedagingan kita, dan membiarkan diri kita terlena dengan segala kenikmatan-kenikmatan duniawi ini, sehingga kita tidak tahu bagaimana jalan keluar, dan pada akhirnya membuat kita terjerumus di dalamnya. Oleh sebab itu, kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Kain, bahwa ketika dia membiarkan dirinya terus terlena dengan dosa akibat iri hati kedengkiannya kepada adiknya yang mengakibatkan terjadi pembunuhan, kita pun juga diingatkan supaya jangan kita membiarkan diri kita untuk terlena mengikuti keinginan daging, sehingga akhirnya kita tidak dapat menguasai diri. Oleh sebab itu, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Membaca firman, mendengar firman akan menolong kita untuk memiliki penguasaan diri, akan menolong kita untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan kita melalui channel Klavo Sukacita dan dari bacaan di hari ini, supaya kita senantiasa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaannya, supaya kita tidak mudah terintimidasi oleh dosa, kita tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi yang pada akhirnya membuat kita jatuh, terjerumus di dalamnya, dan bahkan mengakibatkan tindakan-tindakan yang kita buat dalam hidup kita mengecewakan Tuhan, mengecewakan sesama kita yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa berjalan dalam terang kasih-Mu. Tuntunlah akal budi kami, tuntun hati kami, tuntun perkataan dan tindakan kami, supaya kami sejalan dengan firman Tuhan. Kami belajar di hari ini, ketika kami membiarkan diri kami berjalan mengikuti keinginan-keinginan kami sendiri, maka sesungguhnya dosa telah mengintip. Dia akan melihat kelemahan-kelemahan kami dan akan membawa kami masuk kepada jurang kebinasaan. Oleh sebab itu, biarlah kekuatan kuasa Roh-Mu terus menyala-nyala dalam kehidupan kami, supaya mampu menerangi kegelapan hati kami dan menuntun kami pada terang yang Engkau kehendaki. Berkati kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan itu berhasil. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi harapan kami ada dalam rancangan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.